Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul qiyam, syahrul Quran wa syahrul mubarak. Alladzi ja'ala Ramadana bizakah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata arabiyyun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala zullani 'ala 'amali idza 'amiltuhu dakhala jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salatul maktubah wa tu'tiz zakah mafruḍah wa tusumu syahrul Ramadan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berawal mari sama-sama kita panjatkan puji, diiringi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selalu berdoa, bermunajat kepada Allah agar teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman di Majelis Ulama Jakarta Selatan, teman-teman di FKUB Jakarta Selatan, teman-teman di Jamiah Kuliah Subuh Ahad Jakarta Selatan dan Khatmul Quran yang dipimpin oleh para alim ulama semua, mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam ini sudah masuk ke malam 21 daripada perjuangan spiritual Ramadan kita. Mudah-mudahan Ramadan sejak awal pertama hingga hari ini diberikan apresiasi atau penilaian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sekarang ini kita sudah masuk ke paruh 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ada sesuatu yang tidak bisa terlepas dari perjalanan Ramadan kita. Kami ingin mengemukakan tentang zakat, infak, dan sedekah pada penyempurnaan kinerja Ramadan. Ya. Zakat itu berasal dari kata bahasa Arab zakah yang berarti bersih. Bisa juga suci, bisa juga dinamakan subur, bisa juga dinamakan berkah, dan juga bisa dinamakan juga berkembang. Ya. Jadi zakat itu adalah sejumlah barang, sejumlah harta yang diserahkan dari yang berkewajiban membayar zakat dan kepada penerima daripada zakat itu. Syariah mengemukakan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nanti kita uraikan secara mendalam. Tapi intinya adalah bagaimana sumber hukum dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi regulasi zakat itu sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 277 yang tadi kami kemukakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman demikian, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia mengerjakan amal saleh, dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, mereka tidak pula akan bersedih hati. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala melalui konstitusi spiritual, konstitusi beragama yaitu Al-Quran tentang zakat itu sendiri. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan satu sejarah bahwa zakat itu suatu ketika ada orang Arab Badui datang kepada baginda Rasul. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zullani ala amali idza amiltu dakhaltul jannah. Kata beliau, ajarkan kepadaku ya Rasulullah, kabarin kepada saya Rasulullah, apa yang bisa mengantarkan saya masuk ke dalam surgamu atau surganya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salata maktubah wa tu'zaz zakata mafruḍah
wa tasumu ramadhana. Qala walladzi nafsi biyadihi la adidu ala hadha syai'un wa la aqtusu minhu. Falamma walli, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syarrah ayyadhara ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Jadi orang Badui ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa saya dapat lakukan ketika kita atau saya ingin masuk ke dalam surganya Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita yakin bahwa kemarin di pembahasan substansi Al-Quran, jangan sekali-kali kita melenceng dari akidah. Ya, akidah Islamiyah yaitu tentang unsur ketauhidan kepada Allah. Jangan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pondasi sekali di dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah begitu, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lantas kita dirikan sholat, artinya kita jaga sholat 5 waktu kita. Ini di pendopo kami ini baru saja melaksanakan sholat taraweh malam yang ke-21. Mudah-mudahan malam ini malam penuh dengan keberkahan. Seusai kita menikmati sholat taraweh, lanjut kita menikmati hidangan makan malam yang disediakan oleh Umi Abang. Makan apa? Makan bakso. Ya, dengan seluruh jamaah yang ada di rumah Z. Saya lihat semuanya menikmati, ada juga yang nambah. Ada yang nambah. Kenapa? Mungkin nikmat. Ya, mudah-mudahan yang dimakan, yang memasak semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan saya bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, tunaikan sholat, kerjakan sholat, dan bayarlah zakat. Dan juga zakat itu sangat mempunyai korelasi kepada peristiwa yang dinamakan peristiwa Ramadan. Jadi zakat itu setelah kami uraikan tadi adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh orang yang berhak mengeluarkan dan yang berhak menerima. Ada 8 asnaf, ada 8 kriteria mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Tapi nanti kita uraikan dengan detail. Ada di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW tentang 8 itu. Yang pertama, fuqara. Apa itu fuqara? Fakir. Orang-orang yang tidak memiliki harta benda untuk mencukupi kehidupannya, itu fakir. Yang kedua, masakin. Apa itu masakin? Orang miskin. Orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan tapi tidak mencukupi. Jadi antara fakir dengan miskin itu ada perbedaan sedikit. Yang ketiga, amilin. Apa itu amilin? Orang-orang yang bekerja, orang-orang meregulasikan bagaimana zakat itu terkumpul. Ya, kalau kita ke masjid, kalau kita ke musola, kita melihat ada mereka-mereka pekerja. Mereka mengkolektif zakat-zakat yang ada di wilayah mereka. Tujuannya apa? Agar zakat itu bisa tertampung dan tersubstitusi kepada yang berhak. Yang keempat, di dalam syariah Islam ada yang namanya mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Dia belum menguatkan dirinya tentang keyakinan Allah. Mereka itu berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kan zakat dibagi menjadi 2 kriteria. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kesemuanya ini punya klasifikasi tersendiri dan berbeda-beda. Ya, artinya zakat mal itu dan zakat fitrah itu dapat dilakukan tingkat kewajibannya. Zakat fitrah 3,5 liter per akhir daripada Ramadan, sebelum imam dan khatib naik ke atas mimbar. Itu akhir yang paling afdol. Bahkan masuk 1 Ramadan pun sebenarnya zakat fitrah itu sudah boleh dilakukan. Tapi kalau zakat mal, dia bernuansa dengan apa yang namanya posisi kurun waktu, khaul, dan juga nisab, ukurannya. Misalnya emas, saya nanti akan uraikan bagaimana sampel daripada pembayaran emas. Yakin kalau ibu-ibu kan pada punya emas ya. Ya, itu emas yang kita miliki, yang kita save, kita simpan itu, maka itu ada zakatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, inilah Islam. Ada 8. Yang tadi mu'allaf, orang yang baru memeluk Islam atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kelima, riqab. Mungkin kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi. Riqab itu kalau zaman Nabi itu para budak.
orang-orang yang hidup dalam ketersusahan. Yang keenam, ada di dalam syariah namanya gharimin. Gharimin itu adalah orang yang memiliki tanggungan. Mereka berhak menerima zakat. Para amil itu bisa mengkolektifkan mereka. Dan yang ketujuh itu sabilillah, pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang pembela agama Allah. Ya, kapabilitas ulama-ulama yang lurus pada prinsipnya bisa masuk dalam kriteria sabilillah. Mereka mempertahankan idealisme beragama. Mereka mempertahankan idealisme pemahaman beragama. Mereka ingin disogok, mereka ingin diberikan jabatan, mereka ingin diberikan fasilitas oleh negara. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka khawatir nilai-nilai agamanya itu terjualkan. Nah, ini luar biasa ini. Makanya pernah saya katakan, jadilah atau ikutilah ulama-ulama yang lurus. Ulama-ulama yang betul-betul memegang nilai-nilai sejaah, muruah keislaman. Ya, karena tidak sedikit ada juga ulama-ulama yang terjual nilai keagamaannya. Kenapa terjual? Ya karena mereka tergiur dengan fasilitas, tergiur dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh pemerintah misalkan, dengan hal-hal yang lain. Jadi kondisi seperti ini perlu terus kita pertahankan. Ya, jadi sabilillah itu bisa kriteria cukup banyak sekali. Salah satunya adalah orang-orang yang berjuang untuk jalan Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga nilai-nilai itu semua. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang memulai bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain tapi membawa nilai keagamaan. Banyak itu yang kita lihat. Tapi yang umum sekarang di lingkungan kita yang sering kita berikan hak zakat itu adalah fakir dan miskin. Ya, fakir ini bisa masuk ke dalam yatim dan juga bisa masuk ke dalam orang-orang tua yang sudah tidak mempunyai kapabilitas penjamin kehidupan. Ya, para jompo dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita nanti bisa terselesaikan dengan baik ketika kita melaksanakan zakat ini. Jadi Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha." At-Taubah. Jadi sampel daripada zakat mal, misalkan kita punya emas 85 gram. Melebihi 85 gram, maka per 85 gram maka emas itu sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Misal harga emas sekarang itu 500.000 per 1 gram. Jadi 500 dikalikan 85 gram. Kalau kami kalkulasikan itu bisa 42.500.000 per tahun. Maka 42.500.000 itu dibagi 12 bulan. Maka muncul 3.541.000 rupiah. Ya, maka dibulatkan 3.500.000. Maka nisab zakat dari keuangan itu adalah 3.500.000 per tahun. Kalau kita punya emas 85 gram. Jadi kalau kita punya emas 85 gram itu wajib dizakatkan itu. Nisabnya itu 3,5 juta dibulatkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita miliki ini bisa kita jadikan pembersih harta kita di hadapan Allah. Nilainya bukan bersih hilang, akan tetapi sudah clear antara rezeki yang Allah berikan kepada kita kepada hak 8 asnaf yang sudah ditentukan di dalam syariat. Itulah Islam. Makanya ada tantangan dari Rasulullah SAW dan baginda Rasul juga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ancaman orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, Allah kemukakan ya, itu ada di dalam Al-Qur'an. Walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah wa la yunfikuhuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, wah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Babasirhum bi'azabin alim. Ya. Basirhum bi'azabin alim. Pakai alif ini bukan pakai ain. Ya. Jadi kalau saya pernah dengar dari ulama-ulama itu kalau pakai ain itu keilmuan, paham, mengetahui, tapi kalau alim pakai alif itu azab.
Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan ketika kita dianugerahkan rezeki, emas, hal-hal yang bersifat kekayaan di Ramadan ini, momentum yang sangat indah, momentum yang sangat luar biasa untuk kita mengeluarkan zakat itu. Mudah-mudahan zakat itu merupakan bagian yang kita bisa laksanakan dengan baik. Artinya Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita terkumulasi dengan ibadah Ramadan. Dengan Ramadan itu maka sempurnalah ibadah kita. Yakin? Kalau kemarin kita membahas tentang Lailatul Qadar, sekarang kita membahas tentang bagaimana Ramadan dengan zakatnya. Jadi zakat itu adalah bagian dari penyempurna kinerja Ramadan. Saya yakin kita ini selalu berusaha untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mereka yang berkewajiban melaksanakan zakat, yang pertama Islam, yang kedua zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beriman, yang ketiga orang yang berakal, dan yang keempat harta yang dia miliki itu betul-betul miliknya, dan yang kelima harta itu mencapai nisab. Kalau emas tadi 85 gram, dan juga ada khaul itu perputaran 1 tahun atau 12 bulan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita termasuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan kita menggugurkan zakat kita. Tapi kalau zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap individu. Suatu malam ada seorang ibu yang sedang hamil. Ketika malam takbir, dia mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahirlah putranya kesayangan. Maka ketika lahir malam 1 daripada bulan Syawal, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk itu orang-orang yang menghindari berbagai macam musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zakat itu manifestasinya sungguh sangat luar biasa. Zakat itu bisa meredam kemurkaan Allah. Ya, zakat itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri manusia. Itulah zakat. Luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu dilakukan dalam proses bersedekah. Itu zakat. Zakat itu bisa juga sebagai obat. Ya, obat penyakit yang ada dalam diri manusia. Dan yang kelima, zakat itu bisa sebagai penolak dari bala, dari musibah, dari cobaan yang ada di permukaan muka bumi ini. Kita tidak tahu sampai sejauh mana si COVID virus 19 ini berada di lingkungan kita. Hanya Allah yang tahu posisinya. Dan mudah-mudahan dengan zakat itu kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu bermunajat kepada Allah agar Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Zakat fitrah kita gugurkan, zakat mal kita hitung dengan baik rezeki kita, dan kita serahkan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Inilah hakikat penyelesaian beragama dengan baik. Ingat tadi sabda Rasulullah SAW, seorang badui datang kepada Rasulullah, apa yang dapat dia lakukan agar beliau masuk ke dalam surganya Allah? Salah satunya adalah menunaikan zakat. Zakat paling afdal dilakukan pada perhitungan Ramadan, karena Ramadan itu mempunyai satu keadaan yang sangat luar biasa. Jadi terakhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan nilai yang luar biasa. Terus berdoa, terus berbuat kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Cirebon, yang ada di Bandung, yang ada di Aceh. Semuanya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyelesaikan Ramadan dengan baik, dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa fana karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi syirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah. Allahumma atina ma ataitaka min ibadika shalihin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, selalu saya berpatokan bahwa yang baik itu pasti dari Allah. Yang sempurna pasti dari Allah. Yang kurang sempurna hanya karena kehilapan dan kebodohan kami. Tapi ingat, fazakir fa inna zikro tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu diperlukan untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan
kita selalu dikesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.